Kekerasan di lingkungan kampus meliputi banyak hal. Tentunya, hal ini membutuhkan penanganan yang terpadu. Peraturan yang relevan seperti Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Inilah saatnya kita bicara tentang penanganan kekerasan, termasuk bullying di perguruan tinggi. Kekerasan harus ditangani. Setiap kata bisa jadi luka, setiap tindakan dapat meninggalkan trauma yang panjang. Ada mahasiswa yang akhirnya menarik diri, ada yang kehilangan semangat belajar, dan ada pula yang bertindak salah karena tidak lagi menemukan ruang aman di kampus. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan konsisten, kampus dapat menjadi tempat yang benar-benar aman bagi semua. Halo insan Dikti Saintek, selamat datang kembali di podcast Dikti Saintek Menyapa. Ruang dialog yang membahas isu-isu penting di pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Bersama saya Farhan, hari ini kita akan mengupas tuntas isu yang menyentuh banyak mahasiswa. Penanganan kekerasan termasuk bullying di lingkungan kampus. Telah hadir bersama kita yang akan menjelaskan kebijakan, mekanisme pelaporan hingga langkah konkret pemerintah untuk memastikan kampus menjadi ruang aman bagi semua. Ibu Nur Syarifah, SHLLM, staf ahli bidang regulasi dan pelaksana tugas Inspektur Jenderal Kemdikti Saintek dan staf ahli bidang regulasi Kemdikti Saintek. Halo Bu Yunung, apa kabar? Baik Mas. Baik, sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke isu yang lebih spesifik nih Bu, terkait bullying, baiknya kita bahas mulai dasar dulu nih Bu. Seringkali terjadi salah kaprah, ada yang menganggap kekerasan hanya yang bersifat fisik saja Bu. Padahal cukup banyak bentuk lain. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mendefinisikan kekerasan secara lebih utuh, Bu. Gini Mas Farhan. Jadi memang sekarang tuh memang yang lagi marak itu bullying atau perundungan. Tapi sesungguhnya ada di lingkungan pendidikan itu ada 3 dosa besar kekerasan yang kemudian diturunkan dalam Permendikbudristek 55 2024 itu menjadi 6 bentuk. Ada kekerasan fisik, ada psikis, kemudian ada perundungan itu sendiri, ada kekerasan seksual, ada diskriminasi dan intoleransi serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Jadi itulah bentuk-bentuk kekerasan di mana masing-masingnya tuh mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Berarti banyak sekali kategori-kategori terkait macam-macam bentuk-bentuk kekerasan ya Bu ya. Betul. Nah, terkait dengan yang mungkin mahasiswa banyak yang mempertanyakan ya Bu ya. Salah satu hal yang sering ditanyakan itu adalah siapa yang sebenarnya yang menangani kasus kekerasan di kampus Bu. Nah, karena kan berkaitan juga dengan konteks kita pada hari ini, yaitu apa saja tugas Itjen Kemdikti Saintek yang sesuai Permen 55 Tahun 2024 ini dalam pencegahan dan penanganan kekerasan ini, Bu. Ya, jadi dalam Permen 55 itu ada pencegahan, ada penanganan. Meskipun dua hal itu harus jadi satu kesatuan nafas untuk bergerak, tetapi ada yang spesifik penanganan. Jadi pada dasarnya Permen 55 itu nafasnya adalah pencegahan. Tujuannya adalah menciptakan ruang yang aman untuk belajar bagi seluruh sivitas akademika. Tetapi kan kita pungkiri tidak serta-merta tidak ada kasus. Maka kita juga ada penanganan. Nah, di mana fungsi penanganan itu? Ada 2 unit kalau bisa saya katakan di lingkungan kampus yang disebut Satgas PPKPT, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi. Satgas ini dibantu oleh rektor. Nah, tugasnya dia adalah menangani laporan-laporan yang terlapornya itu adalah bukan pemimpin perguruan tinggi, bukan rektor, bukan kemudian direktur kalau di Poltek ya. Jadi itu terlapornya kalau diduga pemimpin perguruan tinggi itu melakukan kekerasan, maka lapornya kalau pemimpin itu lapornya nanti ke Itjen. Jadi Itjen itu menangani laporan yang pelakunya itu adalah pemimpin perguruan tinggi. Jadi kerjanya sama. Jadi Satgas dan Itjen itu sama, yang membedakan adalah siapa sih yang terlapornya pelakunya. Nah, itu dalam pemeriksaan tingkat pertama. Nah, Itjen ini
mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap Satgas saya tadi. Oke. Jadi selain menangani sendiri perkara, juga memberikan pembinaan, meningkatkan kapasitasnya, karena tidak semua anggota Satgas ini kan punya background pengawasan, punya background hukum ya, sehingga tidak paham bagaimana memeriksa, bagaimana kemudian mencari bukti dan sebagainya. Jadi itu tugasnya Itjen, meningkatkan kompetensi ataupun kapasitas dari si Satgas. Tetapi juga Itjen itu punya fungsi kayak upaya keberatan. Jadi ketika ada keputusan-keputusan di Satgas yang pelapornya maupun terlapornya tidak puas, merasa hukumannya kok terlalu ringan sih, terlapor. Tapi pelapor juga bisa mengadukan juga, kok saya terlalu berat sih hukumannya sampai harus diskors misalnya mahasiswa, maka bisa mengajukan upaya keberatannya ke Itjen gitu. Ya. Jadi punya dua fungsi nih, memeriksa sendiri maupun membina, dan juga memeriksa untuk upaya keberatan gitu, Mas. Berarti ada macam-macam juga opsi yang ditawarkan oleh dari Kemdikbudristek ya Bu, untuk bisa mencegah dari bahaya dan juga kekerasan, terutama bullying ya Bu ya. Oke, kira-kira seberapa besar ruang lingkup pemeriksaan dan supervisi Itjen Bu? Karena tadi saya sampaikan bahwa itu sudah ada subjek yang berbeda ya. Jika subjek berbeda, si Itjen tuh punya kewenangan jika Satgas itu tidak bisa melakukan tugasnya atau mengabaikan laporan-laporan dari para pelapor yang bisa jadi korban itu kan tidak hanya mahasiswa, bisa juga dosen, bisa juga sivitas akademika lain yang ada di kampus gitu ya. Ketika Satgas ini mendapatkan laporan, dia tidak melakukan apapun juga, tidak menindaklanjuti, maka Itjen bisa melakukan supervisi, bisa kemudian memberikan teguran gitu. Itu dalam pemeriksaan itu tugas Itjen bisa memberikan sanksi, tidak hanya teguran, tapi kemudian meminta rektor untuk melakukan evaluasi terhadap si Satgasnya tadi, dan usul untuk penggantian anggota Satgas. Oke, berarti sangat detail dan juga banyak penanggung jawab yang memang concern dalam bidang kekerasan ini Bu ya. Oke, kita akan langsung ke inti utama yang kita akan bicarakan ini Bu, terkait tentang masalah mahasiswa di lingkungan kampus, yaitu bullying. Nah, kalau dilihat dari konteks ini secara regulasi dan praktik lapangan, apa yang membedakan bullying dengan kekerasan fisik atau psikis lainnya Bu, menurut pandangan Ibu? Bullying atau perundungan itu bukan tindakan tunggal. Ya. Jadi ciri yang membedakan antara bullying dengan bentuk kekerasan lain itu adalah keberulangan. Jadi dia bukan satu tindakan tunggal pada umumnya. Artinya tidak hanya satu bentuk kekerasan saja, bisa kekerasan fisik saja, kekerasan psikis saja, bisa juga kemudian dua-duanya. Jadi umumnya tidak tunggal, tidak hanya satu kekerasan. Cirinya itu adalah dia dilakukan berulang dengan niat dia untuk mempermalukan, merendahkan. Dan ciri berikutnya yang membedakan dari kekerasan lain itu ada dominasi, relasi yang tidak setimpang. Jadi cirinya itu tadi bisa satu jenis kekerasan, bisa lebih umumnya, kemudian dia ada unsur dominasi, dan ada niat untuk merendahkan. Jadi tidak ada bullying yang tidak ada niat. Jadi misalnya ada seorang mahasiswa tiba-tiba dipukul gitu aja, mungkin persoalan selesai sudah, itu kekerasan fisik saja. Tapi kalau setiap kali ketemu dipukul, bahkan kemudian sengaja di depan, ini yang fisik ya, kekerasan bullying secara fisik ya, itu setiap kali dia ada di dalam kelompoknya, kemudian si pelakunya ini juga dalam kelompoknya gitu ya. Itu sudah ada maksud untuk merendahkan. Jadi yang dimaksud dominasi ini tidak hanya kemudian dominasi bicara relasi kuasa itu adalah kakak tingkat dengan adik, tapi juga ada faktor ekonomi, kemudian ada faktor kelompok. Kalau seseorang itu ada sendiri
dia bisa dikatakan tidak cukup dominan. Tetapi kemudian kita berkumpul lebih dari satu, nah dominansi itunya muncul gitu. Nah, jadi dominansi itu relasi timpang tidak hanya bicara soal kuasa, jabatan, ekonomi, tapi juga secara psikologi, kemudian postur tubuh. Tapi jangan salah, bisa saja yang posturnya kecil dia karena seorang karateka dia kecil tapi kemudian dia bisa menghajar misalnya kawannya yang lebih besar, tapi karena dia punya dominansi tadi kemampuan dia karate gitu. Itu sih yang membedakan bullying dengan kekerasan yang lain, dan bisa saja dilakukan secara langsung atau melalui media. Itu ciri-ciri bullying dan medianya seperti apa. Tapi bisa saja kejadiannya tunggal. Tadi saya sampaikan kan pada umumnya kejadiannya itu tidak tunggal. Jadi ada lebih dari satu bentuk kekerasan. Tapi ada saja kejadiannya tunggal. Misalnya ada rumor tentang saya gitu ya. Kemudian diupload di medsos. Kemudian ada orang-orang lain yang tidak kenal saya. Nah, ini kemudian diulang dimasifkan. Nah, jadi kejadiannya cuma satu nih. Saya dirumorkan sesuatu medsos. Orang yang tidak tahu saya, tidak jernih pengetahuannya, tidak mengetahui persis perkaranya, merasa bahwa ini menurut kacamata masyarakat tidak baik. Nah, masyarakat tidak kenal tuh, kemudian sekarang tuh diamplifikasi gitu ya. Nah, itu satu kejadiannya tapi berulang-ulang kan aplikasinya banyak. Itu juga bullying. Kalau misalnya yang saya lihat di berita-berita ya Bu ya, itu mungkin dari faktornya dari senior lebih banyak ya. Nah, itu dominansi tadi dominansi senioritas. Ya. Tapi kalau dari yang sering dilihat dianalisis oleh bidang Ibu sendiri gitu, mungkin yang paling banyak dominan itu faktornya tentang apa Bu? Pada umumnya kalau di kampus sih tadi dominansinya senioritas. Kalau sesama mahasiswa ya. Kalau kemudian dengan dosen itu ya kuasa. Karena dosen punya kuasa menilai, kemudian kuasa pembimbingan. Kalau nggak ngikut saya, nggak memberikan sesuatu ke saya, permintaan sesuatu kan juga sebagai bentuk intimidasi ya, bisa kekerasan verbal ya itu ya. Saya tidak akan memberikan nilai yang bagus, saya tidak akan membimbing gitu. Jadi umumnya seperti itu kok di kampus. Gitu. Ya, berarti bullying itu bukan hanya soal memukul atau mengejek, ya, tapi juga mengucilkan, juga menyebarkan rumor, dan bahkan terjadi juga seringkali di akhir-akhir ini muncul di ranah digital ya Bu ya, itu juga banyak banget. Nah, kalau misalnya kita terkait dengan hal itu, apa saja langkah yang bisa dilakukan kampus untuk mencegah kekerasan dan bullying sejak awal? Penanganan di awal kira-kira harusnya bagaimana Bu? Sebetulnya kalau di awal bukan penanganan sih, kita harus bicara pencegahan. Sebenarnya tadi di awal ya, bahwa semangatnya dari kita semua itu adalah bagaimana menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi aktivitas akademika kepada pencegahan. Jadi pencegahan itu yang harus diutamakan adalah budaya kampus, budaya saling menghargai, saling menghormati tadi. Jadi ketika dalam hubungan di sivitas akademika itu tidak ada tadi relasi timpang antara senior dan juniornya, kemudian dosen itu punya kuasa menilai, kemudian tidak abuse, tidak menggunakan itu untuk mengintimidasi gitu ya, untuk melakukan kekerasan yang lainnya. Jadi budaya itu yang harus kita bangun. Nah, budaya itu kan tidak mudah ya mengubah mindset, mengubah ekosistem gitu. Ya, sosialisasi harus masif, edukasi harus masif gitu. Dan kemudian selain tadi edukasi, sosialisasi, kampus juga harus siap mendengar gitu ya. Ketika sekali lagi saya katakan tidak mungkin juga nihil gitu ya. Meskipun hal-hal yang sederhana gitu ya, kita tidak menyadari nih kalau yang namanya catcalling itu tuh sudah kekerasan, udah pelecehan seksual, tapi normalisasi itu pengabaian, penyelakan, itu kan cuma bercanda, orang yang disiul-siulin juga seneng kok gitu ya. Jadi menormalisasi hal-hal yang kekerasan itu
tadi maka harus dibangun budaya kampus yang saling menghargai, kemudian mainstreaming gender, jadi memahami gender itu bukan berarti kemudian perempuan ya, jadi bagaimana kesetaraan perempuan dan laki-laki di dalam setiap aktivitas begitu. Jadi budaya kampus dengan tadi sosialisasi edukasi dan menyiapkan ruang-ruang jika ada pelanggaran, jika ada kekerasan, maka ruangnya apa? Membentuk satgas gitu. Kemudian kalau ada satgas juga memberikan rasa aman untuk melapor, ada ruang aman, ruang kayak safe house lah untuk pemeriksaan. Dan pencegahannya juga adalah menyiapkan sarana prasarana yang terbuka ya. Jadi kampus-kampus kita tuh kan banyak ya yang masih berhutan-hutan gitu ya, masih yang tanamannya lebat, terus ada selasar-selasar antar fakultas dengan fakultas itu juga ada lorong-lorong gitu. Nah itu harus dibuat bagaimana penerangannya itu memadai. Syukur kalau punya pendanaan berlebih itu adalah CCTV gitu. Kemudian prasarana publik itu yang intinya terang lah, nyaman lah. Jadi upayakan agar kampus itu tidak ada tempat-tempat yang berpotensi dilakukannya kekerasan. Jadi banyak kasus yang kemudian kita terima itu lokusnya di mana? Di kampus juga gitu. Tadi memanfaatkan tempat-tempat yang mungkin orang jarang lewat ke situ atau penerangannya tidak memadai gitu ya. Jadi prasarannya juga harus jelas dan harus ada kode etik baik mahasiswa maupun dosen maupun tendik maupun sivitas akademik itu ada kode etik yang kemudian secara terus-menerus diinikan bahwa kekerasan itu adalah satu pelanggaran. Bahkan kalau kita bicara pelanggaran itu sudah masuk hukum ya, sudah pelanggaran hukum gitu kan. Itu jadi mereka harus punya pedoman lah bagaimana pencegahan itu. Itu Mas. Berarti memang peran-peran dari Kemdikti Saintek itu juga sudah banyak yang diterjunkan ke dalam kampus-kampus ini ya Bu ya. Oke, berarti tadi yang terkait penjelasan Ibu, kampus itu memang harus aktif membangun budaya aman agar semua sivitas akademika bukan hanya mahasiswa tapi juga dari dosen, kemudian pegawai-pegawai, karyawan dan merasa aman untuk bekerja, untuk belajar dan sebagainya ya Bu ya. Nah, ini juga ada pertanyaan penting sekali Bu. Misalnya saya dalam posisi mahasiswa atau dosen atau masyarakat umum, jika melihat kekerasan sebetulnya apa yang harus saya lakukan? Nah, ini tantangan kita sih, itu yang melihat kekerasan itu bisa disebut juga bystander dalam istilah kita ya. Bystander itu pengamat. Kedudukannya gini ya, dia bisa saja orang yang sama sekali tidak terlibat dalam kelompok itu. Konteksnya adalah perundungan ya. Perundungan tuh ada dominasinya. Salah satunya dominasi jumlah orangnya ya. Jadi dia bagian dari kelompok itu. Yang terjadi nih yang kita amati, si pelaku ini kan tidak melakukan upaya juga menghentikan, tapi dia hanya kemudian memvideo, kemudian viralkan gitu ya. Nah, bagi si kelompok, bagian dari kelompok si pelaku itu kayak jadi satu kebanggaan gitu. Ya kayak wah dia bangga diviralkan. Nah, ini kemudian sementara bagi si yang bukan kelompoknya bisa saja dia takut gitu, takut dia hanya melihat gitu. Nah ini tantangan kita sebetulnya tidak hanya kemudian pelaku tapi bystander ini juga tantangan bagi kita untuk kita ajak bahwa ketika melihat harus menghentikan. Jadi kalau ada ini ya kita mau melarat, tapi saya bisa memahami tidak mudah apalagi pelakunya itu kelompok kan kita sendirian tidak akan berani. Maka yang kita lakukan apa? Ya kita bisa minta bantuan dari tentunya dari dosen-dosen atau dari tenaga pendidik di situ ya. Tapi ini tidak menghentikan peristiwa itu karena sudah terjadi kekerasan. Maka diharapkan dia berani untuk speak up dan lapor ke Satgas. Karena yang melapor ke Satgas itu tidak hanya korban. Jadi orang yang melihat pun itu boleh melapor. Nanti Satgas lah yang akan memeriksa seperti apa faktanya, kemudian bukti-buktinya gitu. Oke. Kalau yang tadi Ibu juga singgung seharusnya korban itu melapor ke Satgas, ya betul. Nah, untuk proses penanganannya dari Satgas seperti apa, Bu? Satgas itu harus menerima semua laporan. Oke. Ya.
Tapi Permen 55 itu membatasi pada lingkup Tridharma perguruan tinggi. Oh, ya. Jadi kalau kemudian meskipun lokusnya itu di dalam kampus tapi tidak ada hubungannya dengan Tridharma, ya, maka tidak bisa diselesaikan dengan Permen 55. Tapi Satgas tidak boleh menolak laporan. Satgas harus menelaah, oh ini tidak masuk dalam 55 karena ini tidak kerangka. Jadi contohnya kalau antar mahasiswa itu kerangkanya Tridharma adalah teman-teman ini, mahasiswa ini kelompok belajar gitu ya, lagi kelompok belajar di situ mengerjakan tugas dari seorang dosen. Nah, dalam pengerjaan tugas itu terjadi kekerasan, misalnya bullying karena namanya juga tugas kelompok, ada yang saya nanti aja deh, saya cari yang paling ringan gitu. Terus ada yang marah nih karena merasa dia mendapat bagian paling banyak gitu. Kamu tuh cuman enak-enak aja bla bla. Nah, tersinggung, terjadilah perkelahian di situ. Nah, itu masuk kerangka Tridharma. Tapi kalau kemudian tidak dalam kerangka Tridharma pembelajaran atau penelitian atau kemudian misalnya KKN gitu ya, ketemu di kantin tiba-tiba saling pukul, itu nggak bisa, tidak masuk dalam ranah. Tetapi sekali lagi Satgas itu tidak boleh menolak. Jadi Satgas harus menerima, kemudian diperiksa apakah ini masuk dalam ranah Permen 55 yang selanjutnya akan ditangani si Satgas atau kemudian tidak. Nah, kalau tidak seperti apa? Kalau contohnya tadi mahasiswa tawuran di kantin, maka Satgas harus merekomendasi atau menyampaikan surat kepada Pak Rektor bahwa terjadi kekerasan berupa tawuran atau berupa apapun juga di situ ya, yang kekerasan tapi tidak masuk ranah Permen 55. Jadi Pak Rektor dimohon untuk menyelesaikan dengan aturan yang lain, kode etik mahasiswa misalnya gitu. Berarti memang harus melapor, mau bagaimanapun situasinya, korban itu harus tetap melapor ya Bu ya? Iya, yang melapor tidak harus korbannya sendiri, bisa juga orang lain. Artinya biasanya orang lain ini orang yang terdekat ya, karena memang tidak mudah bagi korban itu untuk melapor gitu. Ada ketakutan, terancam dia makin dibully atau makin dapat kekerasan lainnya, jadi ada viktimisasi gitu kan, sehingga cenderung tidak berani speak up. Jika misalnya kalau misalnya kita atau seseorang korban yang melapor ataupun siapapun itu, ketika dia melapor misalnya ada intimidasi atau ketakutan dari teman, ya Bu, kira-kira itu bagaimana jaminan bagi pelapor, saksi maupun korban? Dalam hal ini Satgas itu bagaimana? Satgas itu ketika menerima laporan, itu tadi yang saya sampaikan, melakukan penelahan, termasuk salah satunya melakukan tindakan awal. Tindakan awalnya termasuk tadi memberikan pelindungan berupa rumah aman gitu ya. Satgas bisa koordinasi dengan LPSK setempat atau dinas sosial yang punya rumah-rumah aman ya, untuk memberikan perlindungan di situ, merahasiakan identitasnya. Kemudian tadi dalam pemeriksaan jika diperlukan pendampingan psikolog itu juga kita perlu sediakan. Dan itu di beberapa kasus proses ini dilakukan pendampingan psikolog, terutama untuk memulihkan rasa shock ya, kalau seseorang itu kan shock ya, memulihkan itu sehingga ketika memberikan keterangan juga lebih jernih ya. Itu tindakan awal dari Satgas. Baik, tadi terkait penjelasan Ibu itu menurut kami dan juga mungkin beberapa mahasiswa yang menonton ini, itu sangat penting sekali Bu, karena banyak korban seringkali diam karena takut disalahkan atau ditekan. Nah, sebelum penutup Bu, mari bicara tentang pencegahan jangka panjang nih Bu. Kira-kira apa strategi Itjen dan Kemendiktisainstek dalam membangun kesadaran dan edukasi anti kekerasan di kampus? Tugas dari Kementerian Perguruan Tinggi itu kita sama-sama menciptakan yang pertama tadi saya sampaikannya budaya kampus yang kondusif untuk belajar, aman dan menyenangkan. Nah, itu tidak bisa dalam waktu 1-2 bulan, maka kemudian harus terus-menerus dilakukan ya, edukasi, sosialisasi, tidak hanya bicara kekerasan salah satunya muncul karena ada ketimpangan gender
Ya, jadi itu juga menjadi bagian dari materi sosialisasi, dan program-program yang konkret dari kegiatan sosialisasi itu adalah di pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru. Itu kan ada materi yang diminta oleh Kemendikbudristek, salah satunya adalah bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan. Lalu kegiatan-kegiatan tematik yang bisa digunakan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi. Dan kalau kita bicara sosialisasi itu tidak tepat kalau kita hanya bicara. Betul. Jadi memang kita minta bukan tinggi itu juga aktif. Jadi justru mendorong mahasiswa ataupun seluruh sivitas akademik itu sebagai agent-agent. Ya, jadi dia menjadi duta-duta. Dan ini sudah banyak di beberapa kampus tuh menjadikan mahasiswa sebagai duta-duta. Jadi duta-duta anti kekerasan. Dan itu jadi semacam kebanggaan, ya. Jadi menular positif vibe-nya, orang-orang sekarang bilang ya. Itu ternyata berdampak cukup bagus mengurangi kekerasan. Setidaknya pada tataran mereka itu saling mengingatkan, sesama mahasiswa yang duta-duta tadi saling mengingatkan, ya, saling dengan bahasanya. Kan kalau kemudian yang turun Pak Rektor tuh pasti ketika sosialisasi ya bahasanya pasti bahasa formal. Tapi ketika yang menjadi influencer adalah para duta-duta ini akan lebih masuk gitu. Jadi jangka panjangnya itu tidak bisa putus, karena isu kekerasan ini tidak akan pernah habis. Jadi seperti fenomena gunung es. Jadi yang muncul di permukaan itu sekarang hanya leleh-lelehan. Sebetulnya banyak di bawah yang tidak terungkap karena tidak ada keberanian. Dan jangan salah loh, korbannya itu tidak hanya perempuan, laki-laki pun ada. Tapi bagi laki-laki sebetulnya itu double bebannya tuh jadi ini. Selain kemudian laki-laki itu kan selalu diasosiasikan jadi maskulin gitu ya. Ketika kemudian dibully dan merasa nggak nyaman atau kekerasan apapun juga fisik, dia kemudian lapor, ini semakin dibully. Jadi ada viktimisasi lagi. Cemen loh, cowok digituin aja ini. Jadi sebetulnya berat itu yang kemudian menjadikan korban-korban laki-laki ini jarang sekali muncul gitu, speak up. Karena bebannya lebih berat dibandingkan perempuan gitu. Betul. Padahal salah gitu ya. Laki-laki bukan tidak boleh nangis loh. Maskul itu bukan berarti kemudian ini. Kita setiap orang, laki-laki perempuan tuh punya kebebasan untuk ekspresi rasa sedih, rasa apa. Maskulinitas itu tidak harus kemudian dianggap selalu kuat. Itu Mas, ini jadi jangan panjang. Kalau bicara jangka panjang tadi ya harus terus menerus, nggak bisa satu ini. Gitu. Ya betul. Karena kalau kita misalnya dari Ibu juga dan dari Satgas membuat dari lingkungan sekolah, dari lingkungan kampus ya, mungkin bikin duta-duta itu, apalagi kan anak muda ya. Anak muda itu kalau misalnya mau terinfluence ya harus dengan anak muda, sama-sama anak muda, karena koneksinya sama, frekuensinya sama, dan mereka akan mengikuti role modelnya gitu ya. Betul. Berarti itu memang sudah banyak ya Bu ya di kampus ya. Sudah. Nah, kalau misalnya dari segi modul edukasi dan sebagainya, kalau dari Satgas sendiri, apakah ada modul tersendiri? Ya, jadi ada panduan yang diterbitkan oleh kementerian. Ya. Ini dalam perbaharuan karena peraturannya kan baru peraturan tahun yang lalu ya. Kita tahu itu peraturannya zaman Dikbudristek di masa transisi. Ini sekarang Kemendikbudristek. Jadi kita sedang review lagi. Kita sedang finalkan. Tapi di dalam permen itu juga mengamanatkan bagi kampus-kampus juga membuat pedoman. Jadi tanpa menunggu dari kementerian itu, karena kita sudah punya permen sebelumnya ya, Permen 30 2021 tentang KS itu masih bisa digunakan sebagai pedoman. Mereka sudah. Berarti sudah lengkap semua pedoman. Berarti semua bisa diakses di mana Bu, kalau boleh tahu? Apa bisa diakses? Sementara ini masih dalam proses ya, untuk finalisasi gitu ya. Kalau permennya kan bisa diakses di mana. Jadi kalau di kementerian tuh ada 2 unit yang bekerja. Jadi untuk penanganan di Ijen, kemudian satu lebih kepada penguatan karakter. Karakternya itu ada di Belmawa. Jadi kami sekarang sedang konsolidasi Ijen dengan Dikti, khususnya Belmawa gitu. Tadi kita sudah berbincang ya Bu ya bersama
terkait bagaimana penanganan dari Satgas, terkait pencegahannya, kemudian kategori-kategori kekerasan fisik apa saja yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi, Bu. Nanti saya akan memberikan semacam pertanyaan dan Ibu harus menjawabnya dengan cepat. Harus ya, oke. Oke, kita masuk refleksi cepat ya, Bu. Jawab dengan singkat dan cepat. Nah, yang pertama nih, Bu. Satu kata untuk menggambarkan korban kekerasan. Traumatik. Traumatik, oke. Yang kedua, hal pertama yang harus dilakukan saat melihat kekerasan, Bu. Hentikan dan laporkan. Hentikan laporan. Yang ketiga, yang paling berbahaya, diam, membiarkan, atau menormalisasi, Bu. Semuanya. Semuanya, betul ya. Nah, selanjutnya, Bu, jika setiap kampus bisa berubah, hal apa yang harus diperbaiki pertama kali? Budaya kampus, saling menghormati, menghargai. Saling menghormati dan Menghargai. Oke. Yang kelima, Bu, harapan Ibu untuk generasi muda di Indonesia. Harus membekali diri sendiri dengan pemahaman bahwa setiap orang tuh punya harga yang sama. Betul. Dihargai dan menghargai, ya. Dengan demikian timbul penghargaan diri bahwa setiap orang itu punya kesetaraan yang sama dan tidak pantas untuk diberikan kekerasan. Baik. Sesi terakhir ini, Bu, kita sudah di ujung. Mungkin apa pesan Ibu untuk seluruh sivitas akademika agar kampus benar-benar menjadi tempat yang nyaman dan manusiawi, Bu? Ya. Jadi seluruh sivitas akademika harus punya komitmen yang kuat menciptakan ruang yang aman bagi ekosistem Tridharma di kampus gitu. Nah, untuk itu maka kampus pemimpin perguruan tinggi harus menyiapkan seluruh perangkatnya, mulai dari regulasinya maupun prasarana yang memungkinkan para sivitas akademika itu bebas dari kekerasan. Jadi ruang gerak dari seluruh sivitas akademika ini terkontrol gitu. Ada kode etik yang membatasi misalnya hubungan antara mahasiswa dengan dosen dalam proses pembimbingan gitu. Dan tentunya ini tidak hanya sekedar jargon, mari kita sama-sama kita lakukan bersama. Kementerian juga punya tugas yang sama, yang berat untuk mengawal bahwa seluruh ekosistem Tridharma itu dilakukan dengan baik. Lawan kekerasan. Lawan kekerasan. Benar. Terima kasih Bu Inung. Tadi kita sudah banyak bahas terkait penanganan dan pencegahan dari Satgas terkait bullying ini, Bu. Nah, Insan Dikti Saintek, kekerasan bukan hanya tentang pelaku dan korban. Ini tentang keberanian kita semua menghentikan siklusnya. Karena setiap mahasiswa berhak belajar tanpa rasa takut. Terima kasih atas kehadiran Ibu untuk sesi kita pada hari ini, Bu. Terima kasih kepada Ibu Nur Syarifah, SHLLM, Inspektur Jenderal Kemdikti Saintek. Dan terima kasih untuk Insan Dikti Saintek yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap peduli, tetap berempati, dan mari wujudkan pendidikan tinggi yang aman, berintegritas, dan berdampak. Salam Dikti Saintek berdampak.